pagi Pak Imam. Ini kan saya Al-Saburi. Saya jadi anggota dari Kabupaten Demak. Pada kesempatan kali ini di tugas saya 53.1 itu ada tugas yang mana CGP itu harus wawancara dengan kepala sekolah, ya, di mana wawancara itu nanti Pak Imam, ya, ini saya akan menanyakan mungkin kasus-kasus yang ada di SD Negeri Mangunrejo 3 ini, bagaimana nanti Bapak Imam dalam menyelesaikannya, seperti itu Bapak. Selanjutnya saya mohon maaf Pak Imam kalau sudah mengganggu waktunya pada pagi hari ini Pak. Untuk yang pertama Pak, pertanyaan dari saya, ya selama Pak Imam ini menjabat sebagai kepala sekolah di SD Negeri Mangunrejo 3 ini, pastinya ada banyak kasus ya Pak ya. Banyak kasus yang terjadi. Dari kasus-kasus itu bagaimana Pak Imam itu mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema atau bukan moral Pak Imam? Yang pertama saya sampaikan selamat pagi, terima kasih sudah mengadakan ini. Saya kira ini juga perlu saya sampaikan dan untuk diketahui bersama bahwa untuk kasus-kasus tertentu yang terjadi pada sekolahnya di murid, misalnya tata krama, kesopanan dalam hal menghormati guru, mengucap salam dan saling tangan ini harus kita ingatkan, kita arahkan, ya, dan diberi teladan oleh guru, karena guru adalah individu yang lebih dewasa, di mana harus dapat memberikan contoh kepada murid sebagai individu yang masih polos. Demikian. Jadi melalui guru seperti itu ya Pak ya? Ya. Terus selama ini bagaimana Pak Imam itu menjalankan pengambilan keputusan ya di sekolah, khususnya di SD Negeri Mangunrejo 3 ini Pak, terutama untuk kasus-kasus ya di mana itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak ya. Nah, jadi kepentingan itu keduanya diputuskan tidak saling dirugikan seperti itu Pak, atau kasus-kasus yang sama dalam mengandung nilai kebajikan Pak. Ya, ini yang sering terjadi dan memang sulit ini ya. Jadi dalam mengambil keputusan, saya mengutamakan hal-hal yang selalu berpihak pada murid atau siswa. Jadi kita mesti berdasarkan peraturan, kemudian dasar-dasar atau petunjuk resmi dari pemerintah tentang manajemen sekolah dalam kegiatan atau penyelenggaraan PBM. Kemudian tidak lupa kita harus musyawarah dengan segenap anggota dewan guru, di mana ini merupakan suatu kepedulian yang harus dilaksanakan secara fleksibel, luas, ya, tidak kaku, dan sesuai dengan situasi dan kondisi, serta mestinya menyangkut status jabatan guru maupun siswa itu sendiri. Demikian Pak Ali. Jadi dalam mengambil keputusan tadi intinya kita tidak merugikan siswa seperti itu ya Pak ya? Bahkan cenderung berpihak pada siswa. Ya. Yang selanjutnya ya Pak, untuk melakukan pengambilan keputusan tadi gitu, terus langkah-langkah atau prosedur yang Pak Imam melakukan itu seperti apa Pak?
untuk mengambil keputusan eh, dalam apa ya, mencari satu solusi, kami atau saya mengajak rekan saya duluan, nanti mengajak untuk mencermati peraturan itu dulu. Setelah itu hal mana yang harus saya musyawarahkan bersama rekan-rekan guru atau dewan guru. Begitu Pak. Terus yang selanjutnya Pak, dalam pengambilan keputusan itu kan terdapat banyak tantangannya ya Pak ya. Tantangan pasti ada itu dalam mengambil keputusan, khususnya di dilema etika. Mungkin hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan ya bagi Pak Imam dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Ya, kalau tantangan sih mesti ada, dan itu macam-macam dan tidak bisa diprediksi sebelumnya secara detail ya, tapi secara detail bisa. Tapi yang jelas dalam mengambil keputusan karena merupakan tantangan, kita tetap melakukan musyawarah dan melakukan konsultasi atau minta petunjuk pada rekan-rekan atau saudara-saudara yang lebih senior, lebih dewasa, lebih banyak pengalaman, pengetahuannya, sehingga dengan pertimbangan kita lebih baik menghindari masalah daripada mengatasi masalah, sehingga hal ini dipandang aman, tidak menimbulkan masalah baru, dan mendapatkan solusi yang terbaik, masuk akal, hal mana murakabi untuk semua. Selanjutnya nih Pak, dalam mengambil suatu keputusan atau menyelesaikan sebuah kasus itu kan kita tidak bisa sekali diselesaikan Pak. Kita pasti ada waktu atau jadwal tertentu yang Pak Imam miliki ya untuk menyelesaikan masalah itu. Tantangannya yaitu situasi dan kondisi yang ada di masyarakat dalam hal mengambil suatu keputusan, kita mencari solusi dari sebuah permasalahan di mana solusi itu menjadi hasil yang terbaik untuk semua pihak dengan resiko seminimal mungkin. Nah, ini tentu saja membutuhkan dukungan positif dari semua warga sekolah. Maka kita harus melihat situasi kondisi yang ada di masyarakat sekitar. Terus untuk jadwalnya mungkin Pak dalam menyelesaikan masalah itu Pak? Untuk jadwal, saya tidak menjadwalkan secara periodik, karena kita sesuai dengan situasi kondisi yang kita hadapi. Jadi saya hanya memperhatikan skala prioritas, memilah dan memilih masalah yang harus segera diatasi. Jika bisa ya segera diatasi langsung. Namun kalau belum bisa ya kita selesaikan dengan cara tadi, musyawarah dengan berbagai pihak, sehingga saya tidak membuat jadwal tertentu. Ya, jadi untuk tata kala atau jadwalnya itu bisa fleksibel seperti itu. Iya, luas saja masalah yang ada. Jadi tidak bisa suatu kasus itu diselesaikan dalam waktu bersingkatnya, ngerti ya Pak ya. Nah, yang selanjutnya Pak, dalam menyelesaikan masalah atau kasus-kasus yang Pak Imam hadapi, mungkin atau adakah Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini itu mempermudah dalam membantu Pak Imam untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Oh ya, ada tentu itu. Jadi
dalam setiap masalah yang datang atau setiap ada masalah, saya selalu membawa itu ke forum rapat atau musyawarah dengan dewan guru supaya ada masukan, ya, ada solusi yang terbaik untuk semua pihak. Ya. Kadang saya juga berdiskusi dengan komite pengawas, mungkin dengan rekan-rekan yang senior sehingga hasilnya nanti bisa win-win solution atau baik di semua pihak yang terkait di dalamnya. Jadi intinya dalam pengambilan keputusan itu tidak bisa kita sendiri yang memutuskan seperti itu Pak ya. Jadi kita harus ada pihak-pihak lain yang kita ikut ajak untuk apa? Bermusyawarah. Sehingga hasilnya pun bisa diterima oleh semua pihak dan berhasil guna gitu. Ya, ini pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Dari semua yang sudah Pak Imam sampaikan tadi, nah pastinya ada pembelajaran ya Pak ya. Yang Pak Imam petik dari pengalaman Pak Imam selama menjadi kepala sekolah di SD Mangunrejo ini dalam mengambil keputusan itu Pak. Ya, kalau pembelajaran yang bisa dipetik oleh saya pribadi dan juga rekan-rekan itu tentunya ada, dan dari pengalaman yang sudah terjadi dapat diambil hikmahnya, dapat dipetik pengalamannya, yaitu bahwa setiap permasalahan dilema etika itu tetap mempunyai dampak, yaitu konsekuensi logis dari masing-masing masalah. Maka di sini dilaksanakan dengan mempertimbangkan peruntukan keputusannya untuk apa, tingkat kepentingan untuk apa, dan itu harus sesuai dengan situasi dan kondisi, sesuai aturan perundangan yang berlaku, dan tetap mengutamakan masyarakat atau wali murid dengan tetap menjunjung rasa kepedulian. Jadi intinya dalam pengambilan keputusan itu untuk penyelesaiannya kita musyawarahkan seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Imam ya atas waktunya yang diberikan kepada saya. Semoga apa yang Pak Imam sampaikan dalam mengatasi kasus-kasus yang ada di SD Negeri Mangunrejo 3 ini, khususnya di kasus dilema etika, bisa menambah pemahaman dan pengetahuan saya Pak Imam. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf Pak Imam karena sudah waktu repotkan panjenengan ya untuk saya wawancara Pak Imam. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih Pak Imam. Selamat pagi Pak. Nah, alhamdulillah sehat Mas. Pak Ali juga sehat ya? Iya, alhamdulillah sehat. Hari ini mengganggu waktunya sebentar. Ya, Pak Eri, saya ingin berbincang atau mewawancarai Pak Eri. Perkenalkan dulu Pak, saya Sobilin, CDP Angkatan 10 dari Kabupaten Demak Pak. Ya, pada pembelajaran demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan yang berdasarkan paradigma dan prinsip-prinsipnya, saya mau bertanya kepada Pak Eri selaku kepala sekolah di SD Negeri Mangunrejo 2, betul ya Pak? Selama Pak Eri memimpin atau sebagai kepala di SD Negeri Mangunrejo 2, ya bagaimana Pak Eri itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya, terima kasih Pak Ali. Nah, tentu sebagai seorang pemimpin tidak lepas dari pengambilan keputusan. Dan itu memang salah satu tupoksi dari seorang pemimpin. Nah, terkait yang Pak Ali tanyakan, bagaimana identifikasi dilema etika dan rujukan moral.
Nah, tentu ketika kita menghadapi masalah, kita harus mengidentifikasi nilai-nilai yang ada dalam masalah tersebut. Apakah ini bujukan moral, kalau bujukan moral itu benar lawan salah, atau apakah ini dilema etika, benar lawan benar. Ketika kita menghadapi bujukan moral, benar lawan salah, maka keputusan kita jelas, kita memilih yang benar. Namun ketika menghadapi dilema etika benar lawan benar, nah ini tentu ada langkah-langkah lanjut yang harus kita ambil sebelum mengambil keputusan. Jadi selama ini ya, Pak Heri dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SD Negeri Banten 2 ini ya Pak, ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya, atau sama-sama mengambil kebajikan, bagaimana Pak Heri dalam mengambil keputusan? Ya, ketika kita menghadapi masalah yang mengandung dilema etika ya guys, tentu kita tidak bisa langsung mengambil keputusan. Ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Yang utama dan penting menurut saya adalah kita harus tahu nilai apa yang bertentangan, kemudian fakta-fakta apa yang muncul dalam kasus tersebut. Karena kalau kita tidak tahu faktanya, kita tidak tahu akar permasalahannya, tentu bisa jadi keputusan yang akan kita ambil tidak tepat, kurang tepat. Jadi kita harus mengenal masalahnya terlebih dahulu, mencari fakta-fakta yang ada. Terus kita nanti juga ada prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang akan kita sampaikan. Dari setelah itu kita bisa mengambil keputusan. Jadi dalam mengambil keputusan, langkah yang apa Pak Heri lakukan nanti dalam atau prosedurnya seperti apa Pak? Kalau dalam mengambil keputusan itu ada beberapa tahap yang saya sering saya lakukan, utamanya dalam kasus dilema etika. Yang sering saya lakukan, yang pertama tadi sudah saya jelaskan, saya mengenali atau mengidentifikasi nilai apa nih yang sedang bertentangan, misalnya individu kelompok atau masa kini masa depan. Nah, setelah tahu nilainya, kemudian saya kasih cari tahu siapa yang terlibat, apa guru-guru saja atau ada muridnya, ada orang tua. Setelah tahu siapa yang terlibat, saya akan kumpulkan fakta-fakta yang ada. Oh, ternyata kasusnya ini faktanya ini. Ya, setelah tahu faktanya, kemudian saya akan melakukan beberapa uji ya guys. Kalau kita misalnya kita uji publikasi, ketika kasus ini kita sampaikan itu bagaimana perasaan kita. Ketika kita sudah tahu, oh ternyata ini memang dilema etika. Nah, setelah itu baru kita cari tahu parameternya. Kemudian ketika kita mau mengambil keputusan, kita mau pakai prinsip yang mana? Apakah prinsip hasil akhir atau prinsip peraturan atau prinsip kepedulian diri kita. Ya, setelah itu baru biasanya saya munculkan opsi-opsi yang bisa saya ambil. Nah, ketika masalah ini nanti opsinya ya. Dan seringkali saya juga memunculkan opsi yang mungkin tidak terduga sebelumnya. Kalau dalam teori itu namanya opsi trilema. Lalu setelah ada opsi trilema yang saya munculkan, saya akan mengambil keputusan. Dan menurut saya ya itu keputusan yang terbaik yang saya ambil saat itu untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, saya sering melakukan refleksi apakah keputusan yang saya ambil ini sudah benar atau sudah sesuai, dan ini bisa saya jadikan pembelajaran dan pijakan untuk mengambil keputusan di masa yang akan datang. Seperti itu Pak. Jadi dalam pengambilan keputusan Pak Heri tadi menggunakan beberapa langkah ya, tapi yang Pak Heri anggap paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etikanya apa Pak? Ya, yang paling efektif menurut saya adalah bagaimana kita bisa mengenali bagaimana permasalahannya, kasusnya itu seperti apa, fakta-faktanya apa. Nah, setelah kita tahu faktanya, yang tidak kalah penting adalah bagaimana prinsip kita dalam menyelesaikannya. Nah, tentu kalau kita mau mengambil prinsip berbasis hasil akhir,
dan ini tentu akan lebih menyenangkan semua pihak daripada ketika kita nanti mengambil prinsip kepedulian. Oh, saya mengambil ini karena saya lebih peduli daripada saya mementingkan hasil akhir. Tentu ketika kita memilih prinsip bagaimana kita mengambil keputusan, dan ini tentu akan mempengaruhi apa keputusan yang kita ambil. Jadi kuncinya ada di bagaimana kita bisa menemukan fakta dan bagaimana kita mengambil prinsip sebelum memutuskan hal tersebut. Kan di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini ya Pak ya, kan banyak sekali tantangannya. Yeah. Mungkin hal apa yang menjadi tantangan Pak Heri dalam memutuskan dilema etika itu Pak? Yeah. Saya sadari bahwa ketika kita menemui kasus dilema etika itu merupakan tantangan terbesar bagi seorang pemimpin, karena kita harus memutuskan di antara yang benar lawan benar. Itu saja sudah tantangan. Nah, ketika kita menghadapi kasus dilema etika, bagaimana kita sebagai pemimpin sebisa mungkin bisa mengambil keputusan yang memang bisa memuaskan semua pihak. Meskipun itu sulit, tapi saya mencoba berusaha semaksimal mungkin agar keputusan yang saya ambil memang itu memberikan dampak yang lebih besar, manfaat yang lebih besar kepada semua pihak. Mungkin ada yang kecewa, tapi itu merupakan konsekuensi dari sebuah pengambilan keputusan, bahwa keputusan kita tidak mungkin akan menyenangkan semua pihak. Jadi dalam pengambilan keputusan itu tadi kan apa itu Pak ya? Mungkin tidak bisa diselesaikan secara langsung. Gitu kan? Pasti dalam pengambilan keputusan atau menyelesaikan kasus dilema etika ini mungkin Pak Heri mempunyai sebuah katakanlah atau jadwal tertentu Pak dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Ya, kalau pedoman atau waktu yang harus tetap itu tidak ada. Jadi saya tidak punya waktu tertentu untuk menyelesaikan, tidak. Ketika masalah muncul dan memang itu harus diselesaikan segera, ya saya selesaikan segera. Namun ketika masalah itu memang ada range waktu toleransi yang memang kita bisa lakukan untuk mengambil atau mencari fakta yang lebih banyak, memberikan waktu jernih untuk lebih berpikir, ya akan saya selesaikan sesuai waktu yang ada. Tapi secara umum tidak ada pedoman atau rentang atau tata kala waktu yang kita perlukan untuk mengambil keputusan. Jadi sesuai konteks dan kompleksitas masalah. Dalam mengambil keputusan ya Pak Heri ya, selama ini mungkin adakah ya seseorang atau faktor-faktor apa yang membantu Pak Heri itu dalam mengambil keputusan untuk kasus dilema etika? Ya, seringkali ketika kita memutuskan keputusan itu sangat subjektif Mas, artinya tergantung cara pandang kita. Tapi kalau ketika saya memutuskan, saya seringkali meminta masukan, saran dari para bapak ibu guru, atau bahkan tidak segan saya meminta saran umpan balik dari rekan kepala sekolah. Barangkali mereka lebih senior, lebih berpengalaman, bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah tersebut, dan ini seringkali saya perlukan. Dan ini untuk memperkaya sudut pandang saya agar sebisa mungkin mengurangi subjektivitas dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan tadi Pak ya, dari semua hal yang telah Pak Heri sampaikan, mungkin ada pembelajaran Pak Heri yang bisa Pak Heri petik dari pengalaman Pak Heri itu dalam mengambil keputusan di dilema etika itu Pak. Ya, ketika kita sudah mengambil keputusan, maka keputusan itu memang yang terbaik saat itu Mas. Jadi kalau pembelajaran yang bisa kita ambil dari setiap keputusan, bahwa keputusan itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Artinya keputusan itu memang tepat dibutuhkan saat itu. Namun ketika kita sudah mengambil keputusan, kita perlu melakukan refleksi bagaimana dampak atau pengaruh atau efektivitas keputusan yang sudah kita ambil. Ketika kita melakukan refleksi dan memang ada yang perlu direvisi, ya kita harus revisi, karena ini juga untuk
kebermanfaatan atau dampak dari keputusan yang sudah kita ambil. Jadi selama kita melakukan langkah pengambilan keputusan dengan baik, ya memang itu keputusan yang terbaik dan kita ambil. Dan ketika berjalannya waktu ternyata keputusan kita memang tidak relevan atau sudah kurang sesuai, ya kita harus perbaiki sesuai kondisi yang ada saat itu. Ya, jadi dalam pengambilan keputusan intinya kita bisa berkomunikasi dengan teman yang lain seperti itu. Bisa ambil mencari umpan balik secara rasional. Ya, terima kasih Pak Heri. Mohon sekali lagi mohon maaf mengganggu waktunya. Mudah-mudahan ya perbincangan pada siang ini ya bisa menambah pemahaman saya tentang pengambilan keputusan yang berdasarkan paradigma, kemudian keputusan di rumah etika, ya, menambah pengetahuan lagi bagi saya. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Heri dan mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Sama-sama, semoga sukses Mas ya.